Ya orang ketawa, orang nangis. Ya awalnya sih agak takut, cuman ya kelamaan sih ya adaptasi. Pertama sih takut, kemudian ya biasa aja. Anggap aja ya tetangga tetangga tapi tidak bisa bicara. Mungkin banyak kejadian atau hal aneh yang pernah dialami oleh warga sekitar yang ada di daerah sini. Mungkin di daerah sini yaitu kebanyakan area pemakaman umum, tapi banyak juga rumah-rumah warga atau warung-warung yang ada di sekitar area pemakaman. Mungkin ada hal yang tak biasa, mungkin menurut saya atau menurut Anda juga yang tidak mengalami. Karena di sini yang sangat luar biasa sekali itu pas begitu pintu rumah dibuka, disuguhkan dengan pemandangan yaitu pemakaman umum ya pemirsa. Berarti buka pintu langsung makam? Iya, buka warung langsung makan. Dan kita akan cari informasi dari warga sekitar sini yang mungkin bisa kita gali informasinya tentang pengalaman hal-hal mistis atau pengalaman yang pernah dialami selama tinggal di area pemakaman umum. Oke, makanya jangan kemana-mana, ikutin terus ARD Channel Official. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman, saya bersama rekan-rekan sudah sampai di salah satu pemilik warung yang ada di Taman Pemakaman Umum Pemelataian. Nah, sebelumnya kita akan berkenalan dulu. Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Tuti, dan Ibu Tuti ini pemilik warung yang ada di sini, betul ya Bu? Iya. Nah, Ibu tinggal di sini sudah berapa lama Bu kalau boleh tahu? 15 tahun. 15 tahun. Berarti bukan asli dari sini ya? Pak. Nah, Ibu selama 15 tahun Ibu langsung buka warung di sini atau bagaimana? Enggak, jeda setahun. Oh, jeda setahun baru buka warung. Nah, kalau Ibu asalnya dari mana sebelumnya, Bu? Brebes. Oh, dari Brebes. Sengaja tinggal di sini itu karena tempat pemakaman umum atau ada keluarga di sini, Bu? Emang ada keluarga. Ada keluarga. Jadi ngumpul sama keluarga. Nah, Ibu pada saat pertama kali datang ke sini bagaimana perasaan Ibu dari yang awalnya tinggal mungkin di daerah padat penduduk dan sekarang padat penduduk tapi udah jadi jenazah semua begitu. Ya, Rasanya bagaimana, Bu? ya awalnya sih agak takut, cuman ya kelamaan sih ya adaptasi. Pertama sih takut, kemudian ya biasa aja. Kita anggap aja ya tetangga tetangga tapi tidak bisa bicara. Cara gitu ya. Luar biasa, ini ternyata tinggal di makam juga masih bisa ketawa nih. Kalau orang di luar makam ya sudah merinding begitu, Bu. Tapi bagaimana, Bu? Jualan di sini rame atau enggak sih, Bu? Alhamdulillah cukuplah buat nyekolahin anak, gitu, bantu-bantu suami. Bantu-bantu suami, alhamdulillah. Nah, kalau siang nih saya lihatnya sih rame ya, Bu. Tapi kalau malam itu rame juga nggak, Bu? Rame Juga. rame pada nongkrong, pada ya ada yang gitaran. Sampai jam berapa, Bu, itu rame? Kalau itu mah arah sana ya Mas, Iya. bukan daerah sini. Ya sampai pagi. Hah, sampai pagi rame terus. Pada nongkrong. Tapi yang nongkrong orang, Bu. Ya orang. Nah, Ibu, itu kan baru pertama kali datang ke sini rasanya merinding, takut gitu. Nah, saya pernah dengar kalau misalkan orang baru datang ke suatu tempat itu, makhluk-makhluk gaib yang ada di suatu wilayah itu berkenalan dengan Ibu. Atau dengan orang yang baru datang itu ada gak, Bu, berupa gangguan pada saat pertama kali datang ke tempat ini? Alhamdulillah nggak ada, cuman ada suara-suara aja. Itu sih menurut mereka yang pada ngeliat aja, tapi saya alhamdulillah belum pernah dilihatin. Terus jangan sampai lah takut. Suara gimana maksudnya, Bu? Ya orang ketawa, orang nangis, itu kan kata mereka ya. Saya emang belum pernah sama sekali. Pernah mengalami. Itu datang ke sini sudah berkeluarga, Bu? Saya udah Ya. Termasuk punya anak. Oh,
Kalau suami juga jaga warung atau bagaimana, Bu? Iya, profesi mah tukang ojek. Ojek. Di sini kan banyak makam, Bu. Pernah ikutan gali kubur juga gak sih, Bu? Bapaknya? Iya. Iya. Sering. Itu pengalamannya gimana, Bu? Suami datang di sini gali kubur begitu. Pengalaman suami Bu selama ikut menggali kubur maksudnya. Ya, pengalamannya nggak ada hal-hal yang aneh. Oh, belum ada hal aneh. Nggak Kalau ada. saya nih, Bu, lihat di sini kan banyak banget. Bahkan ada yang gali kubur pinggir kuburan. Nah, kalau saya sendiri kan takutnya kena cangkul atau gimana, Bu? Ya, kalau itu sih Punya pengalaman? Ya? punya, katanya bapaknya pernah nggak sengaja kena palanya jenazah. Tapi ya di anu lagi, diurut lagi. Guru lagi. Gali Maksudnya, kubur iya, kena kepala. Iya, kena kepala. Mayatnya. Itu nggak sengaja. Waduh. Lah, Tapi ya udah dianu lagi, setelah udah diberesin lagi. udah diberesin lagi, Mm-mm. itu ada Langsung diberesin lagi. itu cangkul suami ibu kan mencangkul kepala mayat. Nah, ada gangguan nggak dari habis nyangkul orang gitu? Nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah. Paling ya keluarnya paling puyeng gitu. Oh, dampaknya Ya setelah nggak tahu, barangkali emang kebetulan mungkin. Tapi nggak ada hal-hal yang aneh gitu. secara tidak sengaja suami ibu mencangkul kepala mayat yang ada di suatu kuburan. Iya, Dan itu juga udah setelah lama. itu sakit kepala. Ya mungkin secara ya nggak maksudnya nggak ada, mungkin barangkali nggak ada sangkut pautnya, cuman kebetulan aja gitu. Lagi pas sakit kepala. Lalu sakit kepala. Itu sembuhnya lagi gimana, Bu? Diobatinnya? Apakah ada ritual khusus? Enggak, Atau biasa aja. Enggak. mohon maaf gitu? Iya, kalau minta maaf sih ya pastilah, namanya juga kita kan orang awam ya nggak sengaja gitu. Gimana tuh minta maafnya, Bu? Apa langsung ke makamnya atau bagaimana? Iya, palingnya maaf nggak sengaja gitu. Hilang aja sakit kepalanya. Iya. Wah, serem juga. Ibu, waktu dulu saya pernah bikin video di sini di TPU Kemlaten malam-malam di channel Kang Nazar. Nah, di menit tertentu itu ada kuntilanak merah. Nah, itu emang betul, Bu. Di sini itu ada kuntilanak merah. Jadi saya mau memastikan ke Ibu. Merah bukan berak. Kuntilanak merah? Merah. Iya. Bukan berak, terimanya berak. Iya. Merah. Enggak ada. Nggak denger tuh, Enggak denger ya? nggak denger. Tapi kalau cerita-cerita kuntilanak di daerah sini ada nggak, Ya Bu? palingnya cuman lagi ada pengalaman suami tuh lagi apa sih gali jam 1 malam. Ya paling ketawa aja, nggak ada. Ya maksudnya wujudnya biasa putih gitu, nggak merah nggak apa biasa. Cuman ketawa cekikikan aja tuh sama suami saya, sentimen suami saya lagi kerja gitu sama temen-temennya. Kuntilanak dikejar. Iya, maksudnya ya dilemparin gitu tuh, kamu tuh ya, apa sih, kurang ajar banget, banyak orang kok berani keluar gitu nampakin diri gitu. Gitu aja, nggak ada maksudnya merah atau hijau, nggak ada, baru denger kuntilanak merah Jadi mungkin kalau di sini kuntilanaknya lokal bang. Kalau merah itu dari timur. dari luar negeri. Nah, kalau yang putih itu kan lokal, ya kan? Nah, seperti itu. Dan mungkin yang penampakannya yang bikin orang aja itu, nah, dia lagi lewat, lagi main, lagi kunjungan ke sini, jadi lewat sini, kemudian ketangkap sama kamera. Mungkin seperti itu. Bang. Oh, kunjungan kerja. Kan mungkin kayak yang juga KI. ada mainnya juga gitu. Kuntilanak. Oh, jadi kalau yang di sini itu kuntilanak warna putih. Iya, Kalau biasa kuntilanak aja, merah belum pernah ada ceritanya. Baru denger Mungkin lagi study tour. Mungkin bisa jadi. kunjungan industri. Ya Allah. Oh, gitu ya, Bu. Nah, selain kuntilanak, Bu, yang pernah Lucu aja masnya nanya-nanya kuntilanak merah. iya, Bu. Kata siapa tuh? Emang ketangkap Bu, di Memang video ada, Bu, di video. Jadi saya bukan yang nyarinya, tapi ada Tapi di sini komentar. emang. Di sini emang. Coba Pernah. lihat Pernah. di video makam
ini mengeluarkan aroma wangi. Promosi Bang. Ada. Gitu. Tapi baru denger ya. Iya. Emang ada sih penampakannya waktu kita malam-malam bikin video di sini. Oh, nggak tahu. Dulu pernah Bu kita. Ya, mungkin yang teman-teman semua yang penasaran bisa dibuka di channel masing-masing kita ya. Ada Kang Majar, ada Kapten TV, Ada Arif Budi Mas Mansyah. Serina gitu. Serina, Sarja TV sama ART. Mungkin itu ada di situ kuntilanak merah. Mungkin nggak tahu lagi jadi Timur Tengah teman-teman. Kalau untuk makam yang berbau harum Bu, di sini ada nggak kira-kira? Iya paling kalau baru dimakamin bau harum. Kalau yang makam lama gitu yang berwangi harum? Nggak Paling ada. kalau mungkin ya namanya juga kita kan apa sih beda alamnya, sama aja lah kehidupannya maksudnya sama aja. Ya sering ada bau masakan gitu. Bau masakan? Bau Masakan maksudnya? Ya masakan aja bu, kayak orang masak aja. Masak semur jengkol. Ya semur jengkol, entah Jadi lapar Bu. ayam, entah indomie. Biasanya kan kalau makam itu kalau nggak bau busuk itu harum itu Bu. Di antara dua itu ya. Tapi ini kata ibu baunya bau masakan. Emang kata orang tua juga kalau nyium bau kayak gitu-gitu tuh jangan diomong. Soalnya kan kita beda alam. Nah itu menurut mitosnya kalau di kampung ibu di sini tepatnya di Kemelaten itu kalau makam yang baunya masakan itu biasanya identik kutukan atau bagaimana itu Mas? Ya, enggak lah, ya Atau sama-sama. semasa hidupnya jenazah tersebut pemilik warteg atau bagaimana? Ya, Boleh enggak, dijelaskan Mas. Bu? Jadi gini kata orang tua sih ya, kata orang tua. Maksudnya tuh kita kan beda alam iya, gitu ya, sama mungkin kehidupan mereka gimana, kehidupan kita gimana gitu. Jadi barangkali orang ini lagi masak gitu, jangan diomong gitu. Kalau ya bau wangi mah kalau makam baru. Makam baru wangi Bu ya. Ibu kan suami ibu suka gali kubur ya Bu. Nah, ada yang bilang katanya setiap orang yang meninggal itu meninggalkan amal baik dan buruk. Kalau amal baik itu mengeluarkan aroma wangi, kalau amal buruk itu mengeluarkan aroma busuk katanya. Nah, menurut pengalaman suami ibu pernah tidak mengalami mencium aroma jenazah yang wangi ataupun yang tidak wangi? Nggak pernah cerita apa. Tidak pernah cerita apa-apa. Suami ibu sekarang gimana Bu? Ngojek. Oh, lagi ojek. Nggak pernah ngalamin gitu ngojek malam-malam terus yang Nggak pernah ditumpangi itu Nggak pernah hantu. malam. Oh siang aja ya. Oh, nggak pernah. Tapi aman-aman aja Bu. Nggak pernah malam, ngojeknya paling jam 7 pulang. Jam 7. Itu pun di terminal. Ibu, di sekeliling sini kan saya lihat banyak anak-anak. Nah, konon kabarnya kalau anak-anak itu bisa melihat sosok gaib. Nah, di sini Kalau- ada gak mungkin ada anak indigo atau Belum yang dengar. bisa melihat? Belum dengar. Itu anak-anak ini aktivitasnya gimana dong? Biasa aja. Biasa aja. Petak umpet di Iya, kuburan. biasa aja. Nggak ngerasa takut gitu Bu? Enggak ada. Kadang-kadang ada galian juga dia ngelongok. Kalau kita di kampung-kampung kan jangankan ngelongok, ada lewat aja kan pada nutup pintu. Kalau di sini mah enggak, pada ngelongok ke galian. Biasa aja gitu ya. Biasa. Ibu, setelah 15 tahun tinggal di sini, apa sih hikmah atau pelajaran hidup yang bisa diambil? Semuanya kita bisa lihat ini masa depan saya. Ah iya benar. Bagus. Iya, Jadi masa teringat depan Bu saya. ya. Jadi, ingat. Ya entah itu bolong-bolong gitu 5 waktunya gitu. Ada rasa ngeri lah. Ngeri sendiri gitu tuh. Itu aja. Akhirnya mempersiapkan diri, beribadah, Oh, entah walaupun itu bolong-bolong. Benar Bu ya. karena manusia gitu ya, Iya. tempatnya salah dan lupa. Iya, makanya. Nah kalau ibu sendiri itu tidurnya di mana berarti Bu? Kadang di warung. Di warung di sini. Kalau rumah di mana rumahnya? Yang Rumahnya kecil, ini. Iya. Oh ini. Itu rumah Ibu. Berarti buka pintu langsung makam. Iya. Buka warung langsung makan. Kalau dulu saya bikin video itu judulnya buka pintu langsung makam pina ya. Kalau- Mas. Kalau sekarang mah buka pintu makam asli ini mah. Jadi Iya. sekeliling rumah ibu ini makam semua teman-teman. Iya. Wow. Ada yang baru, ada yang lama. Iya. Berarti ibu asli nggak pernah lihat penampakan atau Alhamdulillah apa? belum. Kalau serem gitu Bu, serem. Ya kalau
Kalau takut mah ada ya, Ada, tapi ya. tapi ya Gas. ya maksudnya selama di sini tuh Nah, belum pernah liatin gitu enggak. Nah Bu, ini Bu, kalau seumpamanya ntar malam ada penampakan, Ibu mau nggak? Jangan ya. Takut. ini Bu bisa ngebuka mata batin yang Nggak ini, Bu. mau. Yang ini Bu. Bukan mata batin sih. Nggak mau diliatin yang kayak gitu-gitu. Berarti sudah 15 tahun di sini. Berarti asalnya dari Brebes. Iya. Dari tadi kita belum kenalan ya? Udah tadi kan. Tadi. Itu dia. Oh, Bu Tuti, ya. Bu Tuti ini sangat pemberani tinggal di tengah area pemakaman seperti ini teman-teman. Mungkin kalau malam di sini sepi ya begini di jalan ini. Enggak lah. Ramai tetap ramai. Sampai jam berapa? Walaupun ada 1 motor, 2 motor masih ada. Ngisi aja. Berarti meskipun tengah malam, jam 3 subuh, jam 2 subuh, Ibu tetap berarti di luar juga enggak Enggak. takut gitu? Enggak, sampai jam 12, kadang sampai jam 1. Jam 12, jam 1 kalau ada temennya berdua gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Enggak ada. Nggak takut ya, Bu, ya? Rame. Bilang rame, coba aja nanti cek aja. Apalagi malam minggu. Malam ya. Ada tawuran apa tuh, Orang? sering sih. Ada? Mm-mm. Itu gimana Bu ceritanya Bu? Ya nggak tahu, pokoknya saya mah denger apa geruduk. Ya udah diem aja di dalam. Maksudnya tawuran anak-anak muda? Anak muda. Ada ketinggalan parang apa. Waduh. Tapi kalau siang mah nggak ada. Ya ada. Ada jatuh korban nggak Bu dari tawuran itu? Ya ada, paling ya luka-luka aja. Kalau korban meninggal mah nggak ada. Kalau di sini ya, kalau di tempat lain mah nggak tahu. Sampai berdarah-darah begitu. Iya. Ya ada anak orang sini yang kena bacok gitu tuh. Ada yang kena bacok. Ramai sini malam minggu. Ramai ya Bu ya. Itu ada apa Bu? Perang Iya, kayaknya. nyekar paling. Oh nyakar ya. Bu, ya. Ada perang kayaknya. Ibu, di sini ada nggak pakar spiritual atau ahli paranormal yang mengetahui wilayah sini? Kurang tahu ya. Nggak ada. Ya, Dukun di sini nggak ada, ya? nggak ada di sini. Adanya kuncen barangkali. Iya, Pak Kuncen ada. Ibu, tadi saya lihat makam-makam di sini ada yang tegak, ada yang miring, ada yang amblas. Itu kenapa sih Bu? Searah gitu ya. Iya, terus ada juga yang nggak searah gitu. Nggak searah Dan gimana? kiblat maksudnya. Kalau, nah tadi kan Ada saya yang ke kiblat kan? belakang. Itu kan yang sebelah Yang sana sebelah beda. sana Itu beda. kan nyerong, jadi seakan-akan kayak kiblat, padahal mah arahnya arah utara. Nggak ada yang kiblat. Lurus. Ya, maksudnya teh nggak semua rata. Mungkin anunya apa tanahnya mungkin. Mungkin kayak yang ini yang 3 Bu. Ini yang Iya, 3 kan iya, agak jadi- agak miring tuh. Yang Tapi tiga ya ini. Ini yang di dalam tiga tuh ini Bu. Kalau yang di dalam makam siapa itu Bu? orang nggak tahu, Oh berarti bukan bukan warga sini. maksudnya bukan apa sih namanya sesepuh gitu bukan? Iya berarti? sesepuh tapi bukan warga sini. Sesepuh. Jadi maksudnya sini kan bukan orang sini semua Mas. Kalau yang warga sininya kan ada di sebelah sana. Tadi yang ada Pak Kuncen tuh situ. Itu khusus orang sini. Kalau sini mah orang luar semua. Ada pribumi tapi bisa dihitung. Wah, luar biasa ya teman-teman. Ini cerita dari Bu Tuti ini. Tuh luar ini biasa sesepuh banget. nih, sesepuh lagi tuh. Sini. Iya sini. Ya orang maksudnya udah lama di sini gitu. Oh, udah lama di sini. Kalau Ibu udah 15 tahun tinggal di sini dengan begitu banyak cerita. Dan alhamdulillah dari video ini teman-teman kita bisa mendapatkan pelajaran, pesan dari Ibu. Nah, selama kita tinggal di dunia itu pasti ada masa masa selanjutnya. Iya. Nah, itulah yang perlu kita persiapkan selama tinggal hidup di dunia untuk bekal di akhirat dengan cara meningkatkan ibadah. Begitu. Luar biasa, terima kasih Bu Tuti atas pengalamannya. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.